Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Sania dari kelas E angkatan 2023 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menceritakan tentang asal mula kota Surabaya. Dahulu kala, di sebelah utara Jawa Timur, hiduplah seekor buaya raksasa. Dia adalah binatang yang sangat ganas dan menyeramkan. Dia adalah penguasa sungai dan menjadi pemangsa yang sangat ditakuti oleh semua binatang di hutan dan di sepanjang tepian sungai. Nama buaya ini adalah Baya. Dia sangat pandai berburu. Oleh karena itu, dia ditakuti oleh semua binatang di hutan. Sungai yang didiami buaya itu bermuara pada laut yang luas. Di laut itu tinggallah seekor hiu. Di situ tinggallah seekor hiu yang sangat ganas. Dia bernama Sura. Sebenarnya mereka adalah teman. Namun ketika mereka lapar, mereka sangat rakus. Mereka tidak mau membagi makanannya. Mereka akan memperjuangkannya dan tidak pernah berhenti berjuang sampai salah satu dari mereka menyerah. Dialah penguasa laut yang ditakuti semua ikan. Akan tetapi Sura merasa bosan hanya memakan ikan setiap hari. Suatu hari dia penasaran dengan sungai yang bermuara di lautnya. Hingga suatu ketika dia jalan-jalan di sungai itu. Di tepi sungai ada seekor anak kambing. Dia sedang minum air sungai yang ada di dekat muara tersebut. Hingga si Sura merasa sangat lapar. Dia langsung menyantap anak kambing tersebut dan membawanya ke lautan untuk menyantapnya. Si Sura merasa sangat kenyang karena dia mendapatkan santapan yang sangat memuaskan untuk perutnya. Setelah memakan anak kambing tersebut, Sura menjadi ketagihan. Keesokan harinya, dia kembali berburu ke sungai itu, mendapatkan banyak santapan. Semakin hari, Baya semakin curiga. Baya semakin curiga karena semakin hari dia semakin kesulitan mencari mangsa. Dia pun menyelidiki sebabnya. Saat melihat si Sura menangkap seekor anak kambing yang sedang minum air di sungai tersebut, si Baya marah. "Hai Sura, apa yang kamu lakukan di sini? Ini daerah kekuasaanku. Beraninya kamu merebut jatah makanku," kata Baya. Sura tidak takut kepada Baya. Dia pun malah menantang Baya. "Hei, terserah aku mau mencari makan di mana. Ini kan bukan daerah kekuasaanmu. Jadi semua binatang bebas mencari makan di sini," kata Sura. Akhirnya perkelahian pun tak dapat dicegah. Keduanya saling bertarung. Mereka sangat bertarung hingga tak ada seorang pun, tak ada hewan apapun yang mendekati pertengkaran mereka.
Berhari-hari lamanya semua binatang di hutan terganggu dengan perkelahian itu. Mereka tidak bisa tidur dengan tenang. Akhirnya, kedua binatang buas ini pun kelelahan. Tak ada yang menang dan tak ada yang kalah. Sebab keduanya sama-sama kuat. Surah hingga terjadi perdamaian antara mereka. Surah, sebaiknya kita sudahi saja perkelahian ini. Aku sudah lelah, kata Baya. Aku juga, Baya. Aku juga sudah mulai lelah, jawab si Baya. Bagaimana kalau kita sudahi saja perkelahian ini? Jadi kita sudah buat perjanjian. Perjanjian apa itu, Baya? Mulai sekarang kita batasi saja daerah pemburuan kita. Muara ialah batasnya. Jangan sampai kamu melanggar batas itu, karena kamu akan rasakan sendiri akibatnya, kata Baya. Baiklah, Baya, aku terima perjanjian itu, jawab si Surah. Surah pun pergi dari sungai itu dan kembali ke laut berbulan-bulan lamanya. Berbulan-bulan lamanya, hutan itu pun tenang, lautan itu pun tenang, dan tidak ada satupun yang mendekati muara tersebut. Namun suatu ketika, si Surah merasa gelisah. Dia rindu makan daging kambing seperti dulu lagi. Ikan-ikan yang melimpah di laut tak bisa menyembuhkan rasa laparnya. Dia tak mampu menahannya. Diam-diam, si Surah berenang menyusuri lautan tersebut hingga sampailah pada muara di dekat daratan tersebut. Tiba-tiba, ketika si Surah sampai di muara tersebut, tidak ada satupun binatang yang mendekati air sungai tersebut. Saat itu juga dia harus berhati-hati karena agar dia tidak kepergok oleh Baya. Hingga si Surah pun melihat anak kambing lagi. Si Surah melihat anak kambing lagi. Dia langsung menyantapnya dan membawa ke lautan tempat Surah tinggal. Surah sangat senang sekali karena rencana itu berhasil. Berbulan-bulan lamanya Surah berburu di hutan tanpa ketahuan Baya. Lama-lama Baya menjadi curiga sebab lagi-lagi mangsanya berkurang. Meski dia tak melihat Surah di sungai, tapi dia yakin ini adalah ulah si Surah. Pasti ini ulah Surah. Awas kau, Surah, kata Baya. Kemudian ia menyiapkan rencana. Baya sengaja menangkap seekor kambing. Dia menggigit kaki kambing tersebut dan menaruhnya di dekat sungai tersebut. Hingga datanglah seekor Surah tersebut. Si Baya melihat dari kejauhan bersembunyi di balik bebatuan yang ada di dekat muara tersebut.
Hingga ketika si Sura menangkap si anak kambing tersebut, tiba-tiba si Sura datang menghadang si Baya datang menghadang si Sura. "Hei, kamu ini memang bandel dan tak tahu malu, Sura. Serakah sekali kamu. Bayangkan, ikan-ikan di lautmu melimpah, tapi kamu malah berburu di tempatku," kata Baya. "Hei Baya, kalau kamu mau, kau boleh saja menangkap ikan di laut. Aku tidak melarangmu," kata Sura. Mana doyan aku dengan ikan, apalagi aku tak tahan dengan air laut," kata Baya. "Ya sudah, kalau kamu tidak mau, yang penting aku sudah menawarkanmu," kata Sura. Sura dengan enteng menjawab dan bersiap menyeret kambing itu ke laut. Baya semakin marah, lalu menyerah Sura. "Hei, mau kamu bawa kemana kijang ini?" "Ya ke laut lah, kan aku makan di sana." "Bawa ke sini kijangnya. Tadi aku yang menangkapnya untuk menjebakmu." "Hei, enak saja. Kijang tadi aku yang menangkapnya. Kenapa kamu yang ingin makan?" "Kamu lupa ya dengan perjanjian kita. Saat itu kan kita sudah buat perjanjian kalau wilayah muara adalah pembatasnya. Kita tidak akan lagi mendekati muara tersebut." "Hei, perjanjian kita itu konyol sekali ya," si Baya menjawab. "Ya sudah, kalau begitu perjanjian kita batal. Sekarang siapa yang terkuat berhak atas daerah ini." Akhirnya Baya menyerang si Sura. Perkelahian tak bisa dicegah. Kali ini lebih seru. Tak ada yang berani mendekat daerah perkelahian itu. Sura selalu berkelit. Baya menjadi jengkel. Saat Sura lengah, Baya berhasil menggigit ekor Sura hingga ekornya berdarah. Sura pun tak mau kalah. Keduanya sama-sama kesakitan sekarang. Namun Baya tak putus asa. Tetap gigit sampai ekor Sura putus. Sura sangat kesakitan. Dia pun lari meninggalkan Baya menuju laut. Semenjak saat itu Sura tak berani mendekati sungai. Apalagi dia sudah tak punya ekor. Dia sudah tak bisa berenang sesigap dulu. Tempat mereka bertarung berantakan. Darah ada di mana-mana. Orang kemudian selalu membicarakan pertarungan antara si Sura dan Baya. Mereka kemudian memberi nama tempat tersebut pertarungan Surabaya. Itu dari si Sura adalah si hiu dan Baya si buaya. Orang juga memakai perang mereka sebagai simbol kota Surabaya. Untuk mengenang perkelahian yang dahsyat itu, maka tempat daerah kedua hewan itu berkelahi disebut Surabaya.
untuk mengenang perkelahian yang dahsyat itu, maka tempat daerah kedua hewan itu berkelahi disebut Surabaya. Asal-usul Surabaya adalah tidak asing lagi untuk didengar. Ialah cerita tentang perkelahian seekor buaya dan ikan hiu yang akhirnya membentuk suatu daerah yang kini menjadi ibu kota Provinsi Jawa Timur. Meskipun cerita itu sulit untuk dipercaya karena masih ada sudut lain yang menjelaskan bagaimana terbentuknya nama Surabaya. Tapi cerita itu sangat menarik untuk diulas. Terlebih banyak pesan moral yang bisa kita petik dan tuturkan kepada anak-anak. Yang pertama, tepati janji. Jadi, ketika kita sudah berjanji, maka kita juga harus berani menepati. Yang kedua, permasalahan itu harus diselesaikan dengan kepala dingin. Apabila keduanya sama-sama sama-sama sedang emosi, maka permasalahan tidak akan terselesaikan dengan baik-baik. Yang ketiga, saling menghargai. Sikap saling menghargai bisa kita petik dari kisah asal-usul Surabaya tersebut. Sebagaimana Sura dan Baya yang tidak bisa saling hidup berdampingan sehingga keduanya berakhir dengan mengenaskan. Yang keempat, tamak dan rakus itu membawa kesengsaraan. Yang kelima, ambisi itu boleh, tapi harus dibarengi dengan sikap jujur. Jadi menjalani hidup di dunia itu tentu saja diperlukan sikap berdikari. Kita harus tahu apa yang kita inginkan dan bagaimana mewujudkannya. Sifat yang harus dimiliki manusia tentu saja sikap ambisius, karena dengan sikap tersebut berarti seorang manusia masih hidup. Akan tetapi sikap ambisius harus dibarengi dengan sifat jujur ya. Kita boleh saja ingin mencapai apa yang dicita-citakan, tetapi mewujudkannya tidak boleh merugikan orang lain. Setiap manusia memiliki jalan masing-masing untuk berjaya. Itulah 5 pesan moral yang bisa kita petik dari cerita asal-usul Surabaya. Dari kelima itu, mana nih yang susah untuk kita terapkan sehingga harus tetap memperbaiki diri? Manapun sifat yang harus diperbaiki, tetap menjadi orang baik ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.